PPPK 2021. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout online nasional, kompetensi teknis untuk keguruan part yang ketiga. Nomor 21. Bunila menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis TIK yang telah tersedia secara pabrikan di pasaran. Aplikasi pembelajaran tersebut memindahkan materi-materi pembelajaran yang terdapat dalam buku siswa untuk semua materi pembelajaran, sehingga guru selama pembelajaran berlangsung hanya menayangkan. Nah, ini kita harus garis bawah di sini. Hanya menayangkan aplikasi pembelajaran yang terdapat atau tersebut melalui proyektor dan diakhiri dengan menutup pembelajaran. Artinya, Bunilam hanya menayangkan saja, kemudian menutup setelah pembelajaran selesai. Seperti itu. Tidak ada proses menerangkan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang pembelajaran menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis TIK oleh guru tersebut? Berarti jawaban yang tepat adalah D. Pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut menggantikan peran guru selama pembelajaran berlangsung karena Bunilam hanya menayangkan saja dan hanya menutup, tidak berkontribusi secara aktif dalam pembelajaran. Nomor 22. Pada era pendidikan sekarang, sedang dikembangkan aplikasi pembelajaran jarak jauh yang dapat memberikan materi pembelajaran yang tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan peserta didik dan cara mempresentasikan materi pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, jadi ini aplikasinya bisa menyesuaikan. Oleh karena itu, tipe pembelajaran seperti ini disebut sebagai adaptif ya, menyesuaikan ya. Learning, adaptive learning. Jawabannya adalah C. 23. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar hingga mengkomunikasikan. Jawaban yang tepat adalah D. Utami mengadakan penilaian KD 2.2 dan 2.3 kepada 32 siswa di kelas 10. Setelah dikoreksi, diketahui bahwa hanya 12 siswa yang tuntas pada KD 2.2 dan 12 siswa tidak tuntas pada KD 2.3. Tindakan yang tepat dilakukan oleh Butami adalah, untuk melihat apakah kita perlu mengadakan pembelajaran ulang atau tidak, mengadakan bimbingan secara individu atau kelompok dan sebagainya, maka kita harus lihat dulu KD 2.2 yang tuntas berapa, yang tidak tuntas berapa. Kemudian KD 2.3 yang tuntas berapa dan yang tidak tuntas berapa. Dari soal KD 2.2 yang tuntas hanya 12, maka yang tidak tuntas adalah 20 siswa. Sedangkan 2.3 yang tidak tuntas adalah 12, berarti yang tuntas 20. Nah, berarti yang lebih dari 50% tidak tuntas adalah KD 2.2, sehingga yang perlu dilakukan pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda adalah KD 2.2. Ya, maka pembelajaran ulang dengan metode berbeda untuk siswa yang tidak tuntas KD 2.2. Jawabannya adalah C. 25. Bintang selalu mendapat nilai 100 ketika ulangan fisika. Mendapat juara 1 ketika mengikuti lomba fisika. Ia memang sangat menyukai pembelajaran atau pelajaran fisika yang menggunakan logika dan keterampilan berhitung. Namun ia mengalami kesulitan ketika pembelajaran menyanyi dan menggambar, sehingga nilainya kurang dari KKM. Jenis kesulitan ini yaitu adalah learning disorder. C. Learning disorder. Maka jawabannya adalah C. Nomor 26. Contoh kegiatan pada salah satu sintak problem based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah, jawaban yang tepat adalah C. Peserta didik berdiskusi, karena ini adalah PBL, problem based learning. Berarti mendasarkan pembelajaran menggunakan masalah. Nah, oleh karena itu diharapkan pembelajarannya tersebut mampu digunakan untuk memecahkan suatu masalah, salah satunya dengan cara berdiskusi. Jawabannya adalah C.
27. Pak Wilson memberikan suatu ilustrasi dalam pelaksanaan passing bola voli. Peserta didik diminta untuk mencatat permasalahan, ya. Di sini peserta didiknya diminta untuk mencatat suatu permasalahan yang muncul secara berkelompok. Kemudian setelah itu peserta didik diminta berpikir kritis, melakukan brainstorming, berdiskusi secara berkelompok, mencari literatur berbagai sumber, membuat dan menyampaikan kesimpulan. Jadi ada proses mencari literatur dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk kesimpulan. Intinya adalah dia menjadikan masalah ini sebagai dasar, ya, dalam pembelajaran, dan itu merupakan bagian dari model pembelajaran yang disebut sebagai problem based learning atau yang D. Maka jawaban yang tepat adalah D, problem based learning. 28. Kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan pemberian stimulus oleh pendidik mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data informasi, mengolah data, memverifikasi data, dan menyimpulkan. Jadi ada pemberian stimulus, ya, kemudian diikuti dengan mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengumpulkan data atau informasi, mengolah data, kemudian memverifikasi data tersebut hingga menyimpulkan. Itu adalah ciri khas dari discovery learning. Maka jawabannya adalah A, discovery based learning. 29. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun, ya, konsep-konsep menyusun, kemudian membangun, ya, itu adalah ciri khas dari konstruktivistik atau konstruktivisme. Maka jawabannya adalah D. 30. Pak Sulis sedang mengajar jenis kebutuhan manusia. Pak Sulis dan siswa sudah membahas pengertian 3 macam jenis kebutuhan manusia. Kemudian Pak Sulis meminta siswa menyebutkan contoh-contoh kebutuhan primer ataupun tersier. Teori belajar yang sesuai dengan kondisi ini adalah D, kognitivisme. Kenapa? Karena ini dilakukan suatu proses pengulangan. Setelah diajarkan suatu materi, kemudian diulang dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan. Jadi memupuk pengetahuan. Jawabannya D. Terima kasih. Demikian video pembelajaran dari pembahasan tryout nasional yang kedua pada bagian yang ketiga, ya, untuk kompetensi pedagogik. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam hebat untuk sobat P3K dimanapun berada.